Tapi dengan takdir Allah, kalau kita mau merubah kehidupan kita dari kita. Dan itu saya pegang, saya masih ingat dalam Quran mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah tidak akan rubah nasib sesuatu kaum kalau mereka tidak merubah diri mereka sendiri. Itulah yang saya pegang. Kalau kita cerita Silicon Valley, Silicon Valley di Amerika Serikat itu, universitas itu di tengah-tengah perkampungan industri. Perkampung industri ya. Yang nampak sama mahasiswa itu adalah Bill Gates, Mark Zuckerberg, beberapa orang Elon Musk, orang kaya itu yang nampak sama dia. Dan itu they got impressed. Dia terkesan dalam benaknya, saya menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya, jadi pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tok Wan Channel merupakan media komunikasi dan informasi. Pada hari ini, kami sengaja mengundang seorang cendekiawan kita, tokoh akademi kita yang sudah terkenal namanya ni. Dan kita minta nanti pada beliau ini untuk kita berbincang-bincang bagaimana meningkatkan pendidikan di Riau ini yang sudah menjadi suatu perhatian yang serius oleh Pak Gubernur Riau kita, Pak Samsuar, berupaya untuk meningkatkan pendidikan atau kualitas pendidikan di Riau ini. Oleh kerana itu, kita ingin bertanya pada beliau ini, mereka-mereka yang menguasai masalah pendidikan ini, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau ke depan dan masyarakat Riau ini agar pendidikan kita ini betul-betul mampu bersaing, berdaya saing. Jangan sampai nanti sekolah banyak dibuka, perguruan tinggi banyak dibuka, anak-anak kita banyak bersekolah, tamat sekolah jadi penganggur dan tidak mampu bersaing dengan perkembangan dunia sekarang ini. Oleh kerana itu, jangan menjadi risau kita ke depan. Bagaimana memecahkan masalah ini ke depan? Jangan pendidikan ini sebagai dijadikan kelinci percobaan saja. Bikin sistem ini, bikin sistem itu. Tapi akhirnya tidak ada output yang betul-betul membawakan hasil yang baik. Dan anak-anak kita punya harapan ke depan. Dia bisa begitu tamat sekolah, dia bisa merebut peluang dengan kemampuan, dengan skill yang dimilikinya. Oleh kerana itu, baiklah, kesempatan ini kami mengundang ini salah seorang putra kita yang sekarang dulu ini memang saya harapkanlah beliau ini untuk tinggal di Pekanbaru, tapi beliau rupanya luar biasa, hijrah ke Malaysia dan sekarang sudah menjadi profesor. Yang dulu waktu saya masih aktivis politik, beliau ini orang yang bersama saya. Tapi alhamdulillah beliau sudah pindah ke Malaysia dan budak kita iaitu budak di Penyalai. Kampung ini Penyalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Mazirmet? Mazirwan. Mohon maaf. Mazirwan. Betul. Ya. Mazirwan ya? Iya, betul. Maaf. Tak apa. Tak apa ya? Tak apa. Luar biasa ya nak. Itulah. Bila tiba ni? Hari semalam. Semalam ya? Tapi awak sering kemari ya? Tak juga selalu. Ada datang tengok-tengok kampung, biasalah. Kita tengok kampung kita kan. Oh, tak ya. Sampai Penyalai dah? Belum ya? Belum lagi. Nanti insya-Allah. Sekarang Pak Mazirwan di Malaysia seorang dosen ya? Dosen dah lama. Dah lama ya? Jadi semenjak kita jumpa di partai, Ketua Dewan Pemuda, saya sebetulnya aktif di NGO organisasi. Jadi dipercayakan oleh Undri, waktu itu Pak Dadang memegang Kepala Sekretariat HB All Riau. Jadi di situ saya banyak belajar, ketemu Bang Jimli Asidiki, Marwah Ibrahim, Adi Sasono, almarhum, beberapa orang. Dan 2 minggu sebelum meninggal Pak Profesor Habibie, saya ketemu di gedung Gubernuran. Ya, gitu ya. Panggil Eyang. Jadi waktu itu
Pokoknya jadi, alhamdulillah sudah, lah. Ya, alhamdulillah cukup apa ya. Hati masih ingat lah ya. Masih ingat kampung untuk kita. Kampung kita ya. Baik Pak Mizir, nanti saya minta nanti tanggapan awak. Kemudian juga kami undang, ini tak asing lagi di Pekanbaru di Riau, mantan rektor Unilak, dan juga beliau ini seorang akademisi yang cukup memiliki pemikiran yang sangat produktif untuk maju Riau ini. Siapa lagi kalau tidak kita kenal Irwan Effendi. Assalamualaikum Pak Irwan Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak ya. Dan beliau ini juga pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Wilayah Riau. Ini orang Muhammadiyah juga nih. Lalu saya mengganti beliau waktu itu. Sekarang tidak lagi saya di Ketua Muhammadiyah Riau lagi. Baik, kedua tokoh ini kita minta pendapat. Pak Mazir Wan dululah saya minta pemikiran. Ada satu upaya Pak Gubernur kita, Pak Tumsuar, untuk meningkatkan pendidikan Riau ini sehingga pendidikan Riau ini mampu bersaing dan menciptakan pendidikan Lang and Maths, di mana nanti anak-anak kita nanti akan bisa merebut peluang-peluang pekerjaan begitu dia tamat di sekolah dengan sistem pendidikan vokasi. Dan ini sudah di peraturan daerah itu sudah dibuat. Artinya nanti tidak ada kewajipan dari semua perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini ikut dalam pendidikan vokasi ini nanti. Dan begitu juga perguruan tinggi kita. Harus mampu anak-anak kita begitu tamat perguruan tinggi, enak ya, S1, mampu pula juga nanti tidak menunggu. Ada apa namanya tu? Ada masa tenggang. Ada masa tenggang. Pokok langsung begitu tamat bisa tampung. S1, kalau S2 tu bisa. Lebih banyak nanti diperlukan dalam perkembangan Riau maju. Kira-kira bagaimana pandangan awak ini sebetulnya? Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Pemprov Riau dalam rangka meningkat pendidikan yang saya katakan Lang and Maths saya itu? Silakan Pak Mizirwan. Saya sebetulnya nak bercakap ni malu sebab ada guru saya di sini sebelah kiri saya, Prof Irwan Effendi. Ketika dulu saya belajar di UNRI, saya yakin juga saya menjadi doktor dan profesor gitu. Jadi salah satu kunci pendidikan ini sebetulnya kalau kita balik ke Islam, saya lebih suka ke Islam sebab saya ini mengajar di International Islam Institute Malaysia. Jadi ruh saya, nafas saya dengan Islam. Jadi kita belajar itu mulai dari buayat sampai ke liang lahat. Jadi kita belajar apapun dalam kehidupan kita ini sebetulnya sehari-hari itu belajar. Memperbaiki diri. Tidak ada putus ya. Muhasabah. Jadi kalau kita tengok dulu Pak Wan dia dulu saya masih ingat ketika kita pergi ke Aceh. Nah, saya masih ingat, saya tak mau cerita di sini, cuma ada ketawa-tawa. Dia suka membeli buku di toko buku dan membaca kerjanya. Itu salah satu juga artinya mendidik saya untuk membaca. Masih ingat, Pak Wan suka membaca. Walaupun dia nasibnya bagus, dia menjadi wakil gubernur, menjadi ketua Muhammadiyah. Dan saya kalau bandingkan dengan saya, sebetulnya apa tidaknya? Apa tidaknya? Jadi saya belajar dari senior-senior saya bagaimana orang itu sukses. Tapi dengan takdir Allah, kalau kita mau merubah kehidupan kita dari kita. Dan itu saya pegang, saya masih ingat dalam Quran mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah tidak akan rubah nasib sesuatu kaum kalau mereka tidak merubah diri mereka sendiri. Itulah yang saya pegang. Saya tulis, saya letak di dinding supaya saya bisa berubah. Kata Sayyidina Ali, kalau hari ini sama dengan hari semalam, artinya kita menjadi orang sia-sia, rugi lah. Dan hari besok sama dengan hari sekarang, rugi. So, mana kita harus berubah. Jadi perubahan itu dimulai dari sedikit demi sedikit menjadi bukit. Jadi mungkin orang kalau Prof Irwan Effendi dia jadi hebat karena dia bertolak dari kerja sebagai seorang dosen menjadi seorang rektor, menjadi ketua Yayasan Raja Laji, sebab dia akan merubah hidupnya. Dan itu otomatis orang yang berkemampuan otomatis dia akan diserap.
Kalau saya contohnya mengajar di Malaysia, artinya ketidak berkemampuan, tidak mempunyai ilmu, tak mungkin orang Malaysia yang membayar gaji saya sebagai ekspatriat. Itu aja contoh aja. Jadi kalau seorang kita anak-anak Riau untuk menghadapi Malaysia, menghadapi Singapura, atau pergi ke Inggris, atau pergi ke Eropah, atau pergi ke Korea, atau pergi ke Jepang, dan mereka tuh harus siap untuk menimba ilmu, mencari ilmu kemana saja. Jadi tidak mestinya anak-anak Riau. Kebetulan saya ini dari suku asli Penyalai. Orang bertelanjang. Saya keluar bahasa Melayu saya. Jadi artinya dia tak berseluar contohnya. Tapi kok bisa keluar dari kepumpung kemiskinan? Artinya kemauan kita dari orang kampung. Desa yang terpencil. Yes, betul. Menjadi orang besar itu ya. Tidak besar, bukan. Jadi saya bilang Pak Wan terlalu membesar-besarkan, saya tidak mau seperti itu. Tapi hari ini apa yang saya rasa itu ada satu perubahan. Namanya transformation. Jadi perubahan. Kalau kita memakai ayat nih, Prof. Irwan ini guru saya. Ya. Jadi perubahan itu artinya ada suatu kalau bahasa Inggris transformation. Perubahan. Jadi artinya kita harus merubah hidup kita untuk lebih baik. Kalau gitu misal saya selalu membandingkan kalau seorang imam di masjid, kalau kita balik-balik di kampung contoh, sudah menjadi imam 30 tahun, masa 3 kul aja dia hafal ya? Seharusnya bukan jadi profesor dia tuh. Harus dia sudah bisa menghafal 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk perubahan. Jadi kalau anak-anak Riau ini untuk memulai menjadi bagus di Riau ke depan, harus dimulai dari sekarang. Perubahan pendidikan itu tidak bisa, misalnya tadi kita juga bincangkan juga, perubahan pendidikan dari Riau itu harus mulai dari dasar. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Anak-anak Riau tak mampu katanya. Siapa bilang? Apakah otak orang Melayu ini tak sehebat macam otak orang Malaysia? Atau otak orang Singapura, kebanyakan Cina? Atau otak kita tidak sama dengan orang Yahudi? Tapi rasanya sama aja. Saya berkawan, kebetulan kawan sahabat-sahabat saya. Saya banyak berkawan dengan orang Korea. Itu sahabat saya ada dengan Pak Abdul. Ada orang Korea, ada orang Finland, ada orang Amerika. Hari-hari saya berkomunikasi dengan mereka. Apalagi zaman sekarang, media sudah media online. Jadi kalau kita mau global cara berpikir, berkawanlah dengan cara global. Apalagi kalau jadi Pak begini Pak Mezer, sebetulnya benar kata Pak Mezer tadi itu. Sebetulnya memang anak-anak Riau ini harus mampu melakukan satu perubahan, sikap mental, mindset, cara berpikir. Jadi mereka itu untuk sekolah itu bukan artinya, mohon maaf lah ya, untuk mencari ijazah. Nanti mumpung kalau ada pekerjaan masuk. Tapi bagaimana dia mampu bersaing, apalagi dalam merebut dunia usaha kan itu kan. Dan ini kan globalisasi sekarang ini kan tidak bisa dibendung lagi sekarang. Nah, saya dapat informasi dari Pak Gubernur, sebetulnya banyak anak-anak kita di luar negeri itu. Banyak. Tapi mereka tidak balik. Mereka bekerja di luar negeri, apalagi di Saudi. Cukup banyak, Pak. Di Malaysia ada juga budak kita. Tapi mereka tidak pulang. Nah, kadang-kadang di sini ini yang ada sekarang di daerah kita ini tak siap pakai. Kayak ini soalnya, sehingga mereka menjadi penganggur. Ini pola berpikir demikian inilah yang harus dirubah kan saya. Jadi saya hari ini kebetulan memberi seminar di Seminar Pendidikan Internasional di Unilag dengan Pak Rektor, Ketua Yayasan. Masalah bicara ketidaksiap pakai dari graduate kita, dari lokal itu bukan seperti itu. Tapi kita tidak ada istilahnya market demand based education system. Artinya kita membuat program. Contoh saya sampaikan juga, ketika kita membuat fakultas pertanian, kira-kira fakultas pertanian itu bisa tak mencari solution untuk bagaimana masalah-masalah pertanian di Riau? Kalau kita lihat, di Riau apakah bercocok tanam pertanian? Itu agronomi. Tapi untuk proses production atau kita sebuah refinery itu memerlukan teknik kimia, memerlukan teknik mesin, memerlukan marketing, memerlukan perbankan, memerlukan finance. Jadi kalau kita berbicara tentang keseluruhan pendidikan itu sebetulnya integrated system. Jadi seperti saya sampaikan Unilag, kalau Unilag itu arti saya sampaikan juga Unilag itu bisa menjadi top 10 universitas swasta terbaik di Sumatera dengan penyusunan kurikulum yang terbaik yang kira-kira memenuhi kebutuhan demand lokal. Itu yang perlu kita nih. Sama seperti di Malaysia. Di Malaysia mereka ingin menjadi negara industri di Malaysia. Mereka tuh
sudah menyiapkan kurikulum, apa acuannya, apa standarnya, apa kompetensi seorang dosen untuk mengajar. Jadi artinya mengajar itu dengan penuh kualitas, dengan penuh kompetensi, sehingga mendidik mereka itu siap pakai. Siap pakai itu arti-arti mereka itu seperti pendidikan vocational. Jadi ada unsur-unsur praktikal. Kita tidak teori juga. Sebab kalau teori semua, kapan mereka mengerti tentang permasalahan industri. Jadi artinya ada keseimbangan. Hidup ini kalau kita seimbang, insya Allah ada jalan penyelesaiannya. Oke, Pak Major, luar biasa. Kemudian saya beralih dengan Pak Irwan ini. Pak Irwan, pada umumnya Pak Irwan, budak-budak gitu nih, tamat perguruan tinggi, tamat sekolah, itulah yang tidak ke pegawai negeri yang banyak masuk, Pak. Putus-putus asa nanti, banyak tuh. Saya masuk partai politik lah, mumpung nanti dapat calon anggota DPRD begitu. Ini cara berpikir ini kan sudah keliru nih. Kira-kira apakah mereka tidak ada sikap kemudian yang tadi itu merubah sikap mereka itu kan, menciptakan suatu lapangan kerja atau apa disiplin ilmunya itu bisa dikembangkan dan sebagainya. Ini bagaimana Pak peran dan itu? Jadi pertama Pak, saya kebetulan sekarang mengajar itu dosen kewirausahaan. Kemudian juga saya menjadi dosen budaya Melayu, Pak. Saya melihat dua sisi ini. Bersama budaya kita. Memanglah anak ini kan juga orang tua juga mengarahkan itu. Kalau dapat jadi pegawai negeri lah. Jelas bagaimana kerja di mana anunya. Terus pasang baju kuning juga. Ada honor ya. Nah, itu satu, Pak. Kalau menengok anak di bengkel lodah pakaiannya. Padahal gaji besar kan? Dia memilih anak yang honor pakai baju cantik itu. Budaya tak bisa kita ini ya. Butuh waktu lama dan perlu pendidikan termasuk orang tuanya. Itu satu. Dan kemudian juga memang di pendidikan kita, saya dosen kewirausahaan itu memang terlihat anak-anak ini tidak memang budaya ini tadi mewarnai kehidupan dia. Yang nampak sama dia itu adalah para pejabat. Kan itu kita hargai pejabat itu. Beda dengan Malaysia, tak begitu nampak orang di mana. Betul. Kalau kita tiap hari itu nampak sama anak. Nah jadi itu mewarnai. Kalau kita cerita Silicon Valley, Silicon Valley di Amerika Serikat itu, universitas itu di tengah-tengah perkampungan industri. Perkampungan industri ya. Yang nampak sama mahasiswa itu adalah Bill Gates, Mark Zuckerberg, beberapa orang Elon Musk, orang kaya itu yang nampak sama dia. Dan itu they got impressed. Dia terkesan dalam benaknya saya menjadi orang kaya. Untuk menjadi orang kaya itu jadi pengusaha. Jadi buat sekolah yang paling mahal itu di Stanford University itu orang berlomba mengirim anak ke sana. Apa untungnya mengirim anak ke sana? Satu untungnya adalah bahwa di Stanford itu dia bergabung dengan para industri kelas kakap. Jadi CEO. Di situ mereka minum kopi, makan siang, makan malam. Anak-anak itu pun bertemu dengan mereka dan dia itu salah satu upaya wirausahawan. Nampak sama dia ini memang. Jadi lingkungan ya? Dibentuk oleh lingkungan. Sangat menentukan. Tak usah jauh Pak. Jogja UGM saja dengan Simpang Panang Unila itu beda lingkungannya Pak. Di UGM itu kita jalan kaki, Pak, mobil kan parkir jauh. Anak-anak jalan kaki ke fakultas sana. Jalan kaki, kemudian makan di kantin UGM itu mejanya kecil Pak, dan orang ngantri di belakang kita Pak, menunggu meja kita itu kosong. Nah, kita ngambil piring sendiri, ngambil sendok sendiri, ambil nasi sendiri, ambil air minum, bawa ke meja kita. Nanti setelah makan, ada rimah yang jatuh apa itu, pungut itu. Kemudian Anda masih punya waktu, punya tugas, letakkan piring ada sana, sendok di situ, gelas di sini, kalau ada bersihkan itu. Kira-kira anak bukan baru, aduh enggak yang macam itu. Tidak dipanam dia, Bang, minta lotek setengah piring lah. Panggilnya minta susu lah, setengah gelas. Habis makan dia mau cerita lama-lama. Di Jogja enggak cerita lama-lama tu. Karena orang duduk di depan belakang awak nak menunggu meja. Kalau lama di ketua meja. Nah, itu meja kecil. Di luar itu contoh sederhana. Tapi ya memang pendidikan itulah. Pendidikan itu kata kuncinya dan sekarang bagaimana merubah mindset itu tuh dalam sistem pendidikan kita di Riau ini? Ya, mindset itu pertama memang kualitas dosennya, kualitas fasilitasnya diberi dosen itu pencerahan tentang itu dan dibuat suasana ini, kemudian juga
bawalah sebanyak mungkin pengusaha ke dalam itu supaya timbul dia ini. Yang sukses itu jangan politisi, kan itu yang nampak sama dia. Anggota dewan itu banyak kayaknya. Gubernur banyak, itu yang nampak sama dia. Nah, pengusaha dia dengar jarang kita ekspos gitu. Nah, ini salah satu upaya kita menuju sana. Tapi untuk menuju itu memang perlu distandarisasi. Apakah dalam kurikulum kita ini kan ada istilahnya muatan lokal itu? Itu bagaimana menurut pandangan Pak Irwan? Salah satu kebiasaan itu nasional itu ya. Tapi lokal itulah kita sampaikan budaya Melayu. Saya mengajar budaya Melayu itu bukan saya mengajar dia bagaimana mana lebah, bukan itu. Tapi bagaimana permainan rakyat. Tapi saya mengajarkan apa sebetulnya, kenapa ini menjadi permainan rakyat itu. Coba lihat saya mengajarkan bagaimana tentang silat gitu. Saya bukan mengajar dari silat ya. Tapi coba lihat ini silat nih, bagaimana filosofi Melayu hebat sebetulnya. Saya bilang kan, nah, silat itu jadi begitulah pribadi yang tangguh. Silat itu kan ada sumpah-sumpah yang saya ajarkan. Jadi filosofisnya itu? Filosofisnya ya, saya ambil gitu. Nah, sampailah pengusaha itu kita ada konsep tapak 8. Bagaimana orang Melayu itu punya usaha, multi usaha dia, dia petarung sejati di lapangan itu. Nah ini kita seperti ini, tidak bisa Anda terbuai dengan zaman sekarang seperti ini. Nah itulah upaya kita, walaupun setetes ya, tapi ada ininya. Tapi ada akibat sekarang Pak, dengan zaman sekarang serba pragmatis Pak ini. Ini sehingga anak-anak kita juga kreatif dalam berpikir pun berkurang, apalagi sekarang kan orang muda kan. Itu tadi yang kami cerita itu disruptive education itu, teknologi education. Budak-budak ini suruh membuat tugas rumah dia cari Google. Kopinya. Jadi saya bilang, saya dosen tak pernah mengasih ujian pakai ketik, tulis tangan gitu. Kau cari di internet itu, yang di internet itu saya terima, yang Google tak terima, yang agak ke dalam sedikit baru terima. Saya bilang kan, nah itu kan dia ingin cepat, semuanya ingin cepat. Bang sebenarnya nggak boleh begitu. Pendidikan itu butuh proses gitu kan. Bertani, beladang, ikan itu Anda jangan main di gadget saja, Anda harus ke lapangan. Gitu. Nah, itulah upaya kita Pak. Ya insya Allah lah lama-lama. Tapi kita diterpa pula sama teknologi ini kan. Gitu. Tapi teknologi itu sebetulnya membawa apa? Mestinya membawa perubahan juga ya, saya pikir. Kita lebih cepat. Mestinya di situ gitu, jangan kita bukan lengah dengan teknologi itu. Betul. Ini memang bertahap Pak. Kemudian kepada pemerintah. Ini dah. Juga kita pemerintah kita nasional pun tak ini saya lihat. Jadi pernah dibuat sebuah data di Eropa itu. Itu Inggris paling jelek TK-nya Pak. Jelek TK-nya, SD juga mungkin nomor 3 nomor 4. Tapi naik. Terbagus itu universitasnya. Pendidikan tingginya paling bagus. Pendidikan bawahnya tidak terlalu bagus gitu. TK paling jelek. Nah, Indonesia saya melihat menghabiskan dana yang tidak sedikit, mengurusi yang tak menjadi urusan dia, melupakan yang urusan dia. Gitu. Jadi dulu TK itu kan PAUD itu hanyalah dibuat di Inggris itu karena banyak janda perang, zaman perang dunia itu banyak, suaminya meninggal, sementara istri harus bekerja. Dibuat tempat pendidikan anak, itulah namanya kindergarten itu. Nah kemudian jadi TK, jadi PAUD. Tapi itu dibiayai oleh masyarakatnya. Masyarakat yang baik, bukan pemerintah. Nah kita sekarang itu ditanggung sama pemerintah. Mestinya yang tanggung pemerintah itu pendidikan tinggi ini yang agak dalam budgetnya. Harus itu dibantu ya. Tapi budget itu pergi ke bawah. Nah, situlah kita sehingga tertelantarlah kami, apalagi yang berbau teknologi ini. Ada peralatan Pak. Kami dosen, saya profesor tamat dari Inggris. Alat ada Pak. Macam mana kita? Macam mana cara nak menengok, membuat
temuan yang bagus itu. Iya, iya. Tapi saya bilang beliau nih, inilah negeri kita. Saya kebetulan awak ke sana, saya di sini, saya apapun yang dapat itulah saya anukan. Gitu. Iya, iya. Kemudian Pak Irwan, ini sedikit bawah lagi, nanti baru Pak Manager. Saya melihat juga Pak, banyak berdiri sekolah-sekolah. Ya. Yang mereka tuh tujuannya bersaing untuk menuju sekolah yang berkualitas. Ya. Sekolah apa nama tuh? Apa nama istilah sekarang tuh? Boarding school. Boarding school sebagainya itu Pak. Nah, ujung-ujung tuh Pak, nampak saya ya mengejar profit itu. Nanti kalau sekolah tuh promosinya apa, orang banyak sekolah ke sana, nah itu kan ya. Ini kan perlu apa nih? Ya perlu pengaturan pemerintah ya. Jadi tak sembarangan untuk mendirikan sekolah itu. Iya. Itulah pemerintah membiarkan itu kepada mekanisme pasar, Pak. Iya. Tidak ada pengaturan. Tapi alasannya mungkin pemerintah ya sekolah negeri kan masih terbatas. Jadi swasta silakan. Kan ada peluang ini soalnya itu. Peluang, ya. Tapi macam ibu kota provinsi lah. Itu sebetulnya sekolah sudah banyak yang tak dapat murid, Pak. Iya. Banyak dapat murid. Tapi pemerintah membiarkan juga. Iya. Kalau mau dia buat juga. Iya. Itu kan. Tapi ya itulah ini mestinya yang itu disiapkan pemerintah dan dan di stop yang ini supaya sekolah kita mau dia kan banyak juga yang sakit Pak. Iya sakit. Nah, sakit benar. Ya tak ada murid kadang-kadang. Itu salah satu hitungan-hitungan itu gitu. Perguruan tinggi pun jangan disangka tak ada yang sakit Pak. Iya. Alhamdulillah kita umri sehat. Iya. Setelah Asia ada demam sakit. Demam gitu. Yang lain sekolah swasta, swasta ya apa itu berkurang ya. Di Undri di Riau di Pekanbaru yang kuat itu ya UIR, Lancang Kuning, swasta itu kan. Lancang Kuning, kemudian barulah barangkali menyusul beberapa sekolah tinggi yang menjadi universitas. Iya, universitas ya. Nah, Tabrani Rabla, lumayan juga lah. Gitu, kan. Tapi yang namanya sekolah tinggi itu parah pada Lancang Kuning lagi, parah pada UIR lagi. Iya. Itu saja pun Undri sama Adi masih jauh kita. Iya. Nah, saya kira peran pemerintah ada di sana. Ada ya. Arti pemerintah memeta ya. Memeta mengadakan suatu mapping ya. Ya, mana sekolah yang bisa didirikan apa tak sembarangan saja. Pihak swasta mendirikan sekolah itu saja ya. Itu dipetakan. Jogja itu Pak sampai 90-an universitas kota Jogja itu. Jadi apa ini universitas sebanyak ini? Kenapa dibiarkan juga orang membuka Iya. Kan? 90. Nah, Pekanbaru sekarang sudah berapa universitas? Mungkin sudah 20. Sampai 20 yang sama sekolah tinggi masuk ya. Iya, sekolah tinggi. Universitas itu Lancang Kuning, UIR, Umbri, Tembusai, Awal Bros, kemudian sekolah tinggi kesehatan yang Hang Tua. Nah, itu sudah universitas itu. Tabrani. Nah, sudah 8 atau berapa universitas kota. Termasuk Umbri kan? Ya, masuk Umbri ya, Umbri lagi gitu. Iya. Tapi universitas lumayan kuat dia. Iya, kuat. Kasih itu sekolah tinggi itu, Pak. Yang di ruko-ruko itu. Iya. Iya, ada ruko sewa kontrak kan di sekolah itu, ya. Macam mana lah? Ya, itu perlu ya sekali. Baik, Pak Manager, kira-kira anak-anak kita nih di Riau ini ya, atau sarjana-sarjana kita di Riau ini dalam merebut peluang ke depan ini, apa kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga tidak jadi beban, jadi penganggur? Itu apa kira? Tadi juga waktu acara seminar di Unilab, seminar pendidikan internasional nih, saya sampaikan juga bahwa kita tuh di Riau mesti ada roadmap, yang tadi istilah lebih tepat. Roadmap itu ada macam blueprint, kira-kira 2040 atau 2050 itu Riau mau diarahkan kemana. Ketika sumber-sumber Riau ini nanti misalkan minyak tak ada lagi. Atau kita sawit kita sudah kurang, artinya mendapat tekanan dari Eropa atau macam mana gitu. Jadi artinya lulusan dari perguruan tinggi itu harus berkemampuan, berkompetensi, berkualitas. Untuk meningkat kualitas itu makanya pemerintah mengambil suatu suatu inisiatif ketika ahli-ahli akademik di Riau ini diundang, dibincangkan. Saya kira ramai, tadi ada beberapa orang rektor perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi ini dipanggil di dewan, ada kalau di pusat namanya Komisi 7,
di bidang pendidikan. Bidang pendidikan contohnya. Tapi dia mungkin ada komisi yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi artinya merumuskan, jadi daripada roadmap itu disitulah kita bergerak. Jadi kalau sebagai seorang engineer atau sebagai insinyur, untuk mencapai sesuatu dia mesti ada satu step. Ada plan yang mereka akan sampai ke sana. Oh itu ya. Jadi Riau akan mencapai 2045 atau 2070. Anak-anak Riau itu dengan apanya kemampuan tinggi, dengan fasilitas labornya, dengan kualitas dosen yang berkemampuan. Saya kira anak-anak kita bukan setakat bekerja di Riau saja, mungkin bisa menyeberang. Nanti sudah dunia ini sudah open ya. Tidak ada batasan. Jadi itu yang kita mau supaya anak Riau itu tak ada berebut. Oh, saya nak menjadi gubernur, saya nak menjadi parliament members, atau saya nak menjadi apa gitu contohnya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mereka tuh akan melihat apa yang mereka nampak. Kalau dulu mungkin saya kalau tengok Pak Wan, oh enak juga jadi gubernur ya. Tapi Pak Wan ini orangnya gubernurnya humble. Very low profile. You can mean anywhere. Contohnya, bukan saya nak mengapu-ngapu, tidak kan? Tapi kita, it's the life, this is a fact. Jadi kalau misalkan kita menjadi apapun, kalau kita tadi sama kalau kita, saya biasa jumpa timbalan Perdana Menteri, jumpa menteri biasa aja di kedai kopi seperti tadi. Dan kita menjadi suatu akademi profesor itu plus beasiswa kita bangga. Dosennya, lecturer, yes. Jadi tidak merasa gengsi ya. Tidak. Sebab education. Jadi kalau anak Riau, cara berpikir untuk ke depan 15-20 tahun akan datang, ya dari sekarang lah. Tidak ada sesuatu ini seperti tadi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik tanpa ada mulai dari sekarang. Jadi kalau nak merubah orang Melayu contohnya, orang Melayu malas, orang Melayu nak tunggu senang contohnya. Mana ada ramai tadi juga tadi disampaikan. Ada yang kerja Singapura, ada yang kerja di Malaysia, ada yang kerja Arab Saudi, mereka tidak mau balik tapi karena ada beberapa kondisi mereka tidak balik. Mungkin dari segi gaji, atau mungkin gerakan mereka dibatasi, atau fasilitas universitas tak lengkap. Macam saya dulu ketika almarhum Prof. Tabrani datang ke rumah saya di Kuala Lumpur, dipesan ke sama saya, Mas Irwan, jangan pulang. Kamu jadi profesor bodoh nanti, dia bilang. Saya masih ingat sampai sekarang. Kenapa kata dia? Pulang dari Amerika, pulang dari Inggris, masuk ke labor, alat ada. Nah buat apa? Paper tak keluar. Seperti dia sampaikan Prof. Irwan Effendi tadi, memang betul. Saya di Malaysia sendiri mempunyai pilot plant. Miliaran saya pegang 10 miliar lab. Saya sendiri. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang cara berpikir kita udah berubah. Jadi harus ada keseimbangan itu antara yang kebutuhan yang diperlukan dengan dengan kemampuan yang harus kita laksanakan. Terutama pemerintah daerah lah. Tidak memberikan bantuan sepenuhnya. Baik Pak Maizir, luar biasa dari pemikiran beliau tadi, dan begitu juga Pak Irwan Effendi. Bagaimana ke depan Riau ini? Tadi kata dia, kalau ingin merubah keadaan kita ke depan itu ya kita sendirilah. Budak-budak Riau ini, para sarjana kita sini yang masih kuliah maupun sudah tamat, kalau ingin maju, merubahlah keadaan kita, pandangan kita, pikiran kita ke depan untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Begitu juga Pak Irwan tadi mengatakan bagaimana ada suatu sinkronisasi ya dari pendidikan itu dengan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau. Artinya apa? Pemerintah juga harus memperhatikan hal-hal yang selama ini apa dirasakan kelemahan-kelemahan itu, harus juga melakukan satu perubahan. Perlu diadakan suatu pemappingan apa-apa, terutama sekali membatasi terhadap kebutuhan-kebutuhan pendidikan di Riau ini. Sehingga jelas nanti program itu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau. Terima kasih Pak Maizir, Pak Irwan Effendi. Mudah-mudahan pemikiran Bapak ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kepentingan daerah kita ke depan. Terima kasih. Jangan lupa share, like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.